seperti itu. Kemudian sahabat katanya lebih luas lagi. Kalau sudah mentok, kan kita masih punya satu kata kunci, referensi, sehingga bisa panjang, ya. Nah, ini penting Bapak Ibu ya. Ini harus kita awali dari ini dulu. Ya, ada yang begini. Jadi ini namanya vaksin market atau pangsa pasar alami, di mana orang-orang ini sudah kenal kita sebelumnya. Artinya kalau kita sudah kenal sebelumnya, kepercayaannya semakin bertambah, ya, dibanding pada saat kenal dengan orang baru, ya, seperti itu. Ya, ini istilahnya vaksin market. Nah, ini orang-orang yang sudah kenal dekat, bahkan sudah kenal sebelumnya. Ya, ini adalah prospek terbaik di awal karir kita ini. Ya, kalau kita sudah nanti berkembang, semakin lama kita menjalani profesi ini kan sudah mulai bergeser. Ya, bergeser ke apa? Ya, orang-orang yang nantinya menjadi referensi, ya, referral gitu ya. Nah, ini awal-awal adalah kita fokusnya di sini. Meskipun tadi kemarin Ibu sampaikan, kalau ketemu misalnya teman yang notabene nggak terlalu dekat, ya kenapa nggak kita fokus juga? Ya. Itu peluang juga, ya. Nah, itu. Tetapi mungkin secara prioritas ini, ya Bu ya. Oke. Nah, kita juga punya yang namanya sales tool, teman-teman. Ini adalah project 100. Artinya di sini kita bisa mendapatkan panduan kira-kira siapa yang menjadi prioritas bagi kita untuk kita lakukan proyek kepada dia, ya. Nah itu. Nah, saya akan coba terapkan. Nah ini mungkin skill ya teman-teman. Artinya teman-teman sebagai panduan, ya. Oke, diambil satu di ini Pak, ya. Nah, data yang paling mudah kita dapatkan kepada orang-orang yang kita kenal sebelumnya dari mana, teman-teman? Data yang bisa kita dapatkan orang-orang yang sudah kita kenal sebelumnya, datanya dari mana biasanya? Kita bisa dapatkan. Kita sudah punya database-nya tuh di mana? Orang-orang yang kita kenal di handphone. Iya, nggak mungkin kalau kita punya handphone, nama-nama yang kita kenal sangat mungkin, pasti sudah kita kenal. Nah, ya itu kan pasti Bu, karena pasti di sana sudah kita kenal sebelumnya, sehingga kita memasukkan itu untuk kita, ya kan? Nah sekarang ini sebagai contoh saja, ya, sebagai contoh kolomnya. Nanti sebetulnya Bapak Ibu bisa dapatkan di lewat juga ya, kalau Bang ambil ini, ya. Tapi sekarang coba Bapak Ibu ambil handphonenya, dari sekian nama yang ada di sana, coba pilih 10 orang yang akan menjadi prioritas utama Bapak Ibu prospek. Ya, silakan. Ya, mungkin 5 menit saja sampai Bapak Ibu menentukan 10 orang, dan nanti ditaruhnya di aja di apa namanya, di nomor 4 boleh, di kolom nomor 4 boleh ya. Atau kalau ingat silakan langsung dicatat seperti mana Bu, kayaknya saya ini jadi prioritas 10 orang pertama. Silakan ya. Nah, contoh misalnya yang pertama adalah Egi ya, dia laki-laki, tanggal lahirnya berapa? Tanggal lahir agak susah ya, tapi kita ya cara ini aja nggak apa-apa. Alamatnya di mana? Kemudian handphone pasti kita punya karena apa? Karena kita punya datanya di handphone kita, ya seperti itu. Pak, ini sumber nama. Nah, sumber nama kan ada di bawahnya Pak. A itu keluarga, B itu teman, C tetangga, D itu klien lama, E itu kenalan karena hobi, F itu kenalan suami istri. Itu nggak perlu sih, nggak usah begini dulu deh, nggak usah diperhatikan dulu, tapi langsung nama saja, ya. Kira-kira 10 nama itu siapa saja? Oke. Ya, dari 10 itu sebetulnya kan nanti bisa berkembang jika kita minta referensi sama dia, ya. Kemudian sebelahnya itu ada kolom status, apakah lajang, apakah sudah menikah, ya, apakah dia sebagai orang tua tinggal, jumlah anaknya berapa, ya. Itu secara umum dulu, ya, secara umum dulu. Enggak sih Bu, artinya kapanpun, pokoknya itu jadi prioritas kita harus ketemu dulu ya. Karena kalau kita satu hari ketemu 10 orang enggak ada ini susah mengaturnya ya. Apalagi di Jakarta, apalagi dia mungkin luar kota, sebisa mungkin satu kota dulu.
sebutin namanya dulu, dia sebagai apa gitu ya. Oke. Artinya untuk kita itu dia saudara atau siapa gitu ya. Nah itu. Ya nanti pada saat pembicaraan dulu, ya pada saat kita sampaikan. Abjadnya nggak harus sama ya, artinya kan belum tentu yang awal tuh A semua ya. Kalau ada handphone kita boleh di situ, ya. Pastinya kan ada. Iya, pegangan sendiri silakan gitu ya. Ya, namanya juga aja nggak apa-apa betul. Ya ini sebagai contoh aja bahwa kita nantinya tools salah satunya adalah dengan menggunakan ini ya untuk membantu kita supaya kita ingat prioritas. Semakin kita ada alat pendukungnya semakin baik. Atau handphonenya nanti aja nggak apa-apa, yang penting nama dulu ya, yang penting nama dulu. Ya, ini. Ya pekerjaan nanti sebetulnya Bu kita bahas lebih detailnya lagi di rutin akses ya. Nah ini untuk sementara nama dulu aja. Ya, di nama dulu aja. Sudah dapat 10 nama? Sudah ya. Oke. Mungkin setelah ini bisa share Pak. Kira-kira 10 nama itu siapa saja? Kenapa dia jadi nomor 1, nomor 2-nya sampai dengan nomor ke-10-an? Ya, silakan Pak. Nama langsung. Ya, nama bukan. Ya. Bambang Sugiarto Laki. Oke, kemudian kenapa dia jadi prioritas Pak? Siapa dia Pak? Teman kerja. Oh teman kerja ya, oke baik. Teman kerja. Oh teman kerja ya, oke nggak apa lah. Ya, oke. Karena nggak kenal sebelumnya ya Pak. Baik baik. Jadi di atas 10 orang kenapa Bapak jadi nomor 1 Pak? Ini sambil mungkin dia sudah sedikit mengerti asuransi. Oke. Ada kemungkinan dia juga belum punya asuransi. Oke. Jadi juga ada kawasan mudah-mudahan dia akan tertarik dengan produk asuransi. Oke, baik. Tapi secara umum semua 10 adalah teman kerja ya. Kenal baik semuanya ya. Baik, terima kasih. Oke Pak. Bu Anam silahkan bisa sharing. Iya. Iya. Itu sebagai apa saudara? Teman juga, oke baik. Oh sahabat, baik ya. Kemudian dari 10-nya apakah sahabat? Apakah ada macam-macam jenisnya, ada keluarga dan oh teman semua baik. Kenapa itu jadi prioritas Bu? Oh kenal lebih baik ya, lebih dekat ya. Oke, ya terima kasih. Ya secara kepercayaan kan jauh lebih ini ya, kuat. Baik. Bu tadi sudah? Ah siapa Bu kira-kira? Baik. Ya. Yang jadi prioritas pertama siapa Bu? Ponakan ya? Ya ponakan karena pasti lebih kenal ya. Baik. Oke. Oke. Oke setelah itu ya. Baik. Oke terima kasih. Bun? Ya. Itu. Oh, tepat sekali, betul. Anak baru lahir itu adalah potensi market kita salah satunya, ya. Karena semakin usianya balita, untuk ikut asuransi semakin murah, ya, semakin murah biayanya, manfaatnya sama, ya. Betul, betul. Sampai 10 ya Bu, kira-kira teman semua apakah ada saudara atau keluarga? Teman semuanya ya, oke baik. Terima kasih Bu, terima kasih. Ada keluarga, Oke, teman yang paling berat saja Pak. keluarga. Sebagai apa ya? Dia bekerja di salah satu perusahaan dari masa. Ganti Bapak sebagai apa ya? Saudara apa? Saudara kami. Oke, kakak adik? Adik. Adik, oke. Adik, ada itu. Itu oke, nggak masalah. Ya, artinya itu bisa menjadi panduan kita untuk melakukan prospeksi apa saja sih yang jadi prioritas. Kalau prospeksi sudah kita lakukan semua, kemudian mereka closing, ya artinya pada saat proses ini terjadi mereka closing, kita bisa minta referensi atau
Database yang lain kan bisa kita masukkan dari di luar 10 itu, ya. Oke, yang penting ini sebagai contoh saja. Dari 10 pasti ada yang prioritas. Nah, demikian juga selanjutnya, ya. Setelah 10 nanti kita isi lagi, ya. Seperti ini, siapa saja. Kan di phonebook bisa sampai 200, bahkan 1000 kan ada. Nah, itu database yang paling luar biasa, ya. Itu. Jadi, oke, teman-teman, ini adalah buku Project 100, artinya untuk membantu kita melakukan database nama-nama yang mau kita prospek, ya, khususnya dari SKS tadi, saudara, keluarga, dan sahabat, ya. Oke. Nah, kemudian pendekatan. Nah, pendekatan ini hanya untuk menentukan janji ketemuan, tidak untuk menawarkan produk, ya. Pendekatan hanya itu tujuannya. Jadi kita lakukan untuk melakukan janji bertemu dengan prospek kita, ya. Kalau kita janji bertemu berarti kita lakukan apa nih? Telepon, iya, telepon, ya, telepon. Nah, metode pendekatan ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Jadi tidak dilakukan melakukan pendekatan melalui surat. Hari ini pakai surat, ya. Paling tidak SMS lah, paling tidak. Itu pun harus kita telepon dulu, ya. Gitu. Kemudian yang paling ideal adalah yang langsung, teman-teman, ya. Kenapa langsung? Karena kita langsung bisa melakukan interaksi, ya. Ini. Nah, hal yang perlu diperhatikan pada saat kita mau telepon, ya, apa saja. Ya pasti kita semua punya niat dan kejujuran kan untuk memberikan manfaat, ya, perlindungan terhadap dia dan keluarganya. Kemudian jangan lupa tutur bahasa yang nggak harus meledak-ledak, tapi jelas, ya. Kemudian apa namanya, vokalnya usia, gitu ya, ini penting. Pembahasan itu ramah, ya, itu juga penting. Nah, kenapa senyum? Karena dengan tersenyum Bapak Ibu suara kita jauh lebih ringan, jauh lebih renyah istilahnya, nggak kaku, gitu ya, ini penting. Kemudian bisa disebabkan kalau kita senyum dan tidak, meskipun tidak langsung ketemu itu tahu, oh dia dalam kondisi senyum, dia dalam kondisi cemberut, dia dalam kondisi bete, itu tahu yang di sebelah sana, gitu ya. Nah ini penting, ya. Kemudian jangan lupa pada saat kita tersenyum, semuanya pasti akan lebih indah dan akhirnya pasti lebih optimal, gitu ya. Nah itu. Kemudian jangan lupa juga durasi bertelepon. Niatnya hanya untuk apa? Janji ketemu, bukan untuk cerita macam-macam, ya. Ini kok sekarang ini ya? Wah, itu ya. Tapi belum lagi. Nah, intinya pokoknya janji ketemu, ya, gitu ya. Nah, urusannya nanti Bu, ngobrol lalu videonya nanti. Ya, nanti aja. Nanti kita telepon, ya. Ya, dulu segala macam oke lah ya. Itu betul, pada saat ketemu lah nanti ya. Tapi pada saat telepon jangan sampai kita panjang lebar di sana, ya. Kemudian itu durasi ya, itu durasi. Kemudian waktu bertelepon kita harus tahu kesibukan dia seperti apa. Jam-jamnya pas kita telepon dia itu jam berapa. Karena kita kenal baik, maka kita tahu kan. Oh kira-kira ini jam 3 ke atas baru bisa ada lowong dia. Kalau jam 9 sampai jam 1 jangan diganggu. Apalagi hari Senin, misalnya, ya. Kemudian kalau teman kita itu adalah ibu-ibu yang punya anak sekolah dan dia wajib antar jemput, ya jangan sampai jam-jam sekolah lah, misalnya sore, nah seperti itu karakter-karakter yang kita harus tahu, ya. Karena ini penting waktu bertelepon. Nah itu. Rata-rata kalau kita sudah kenal dan nomor telepon kita ada di tangan dia, kita enak. Oh pasti ini yang telepon, misalnya tadi ada miss call ya, dia kemungkinan pasti akan telepon balik. Misalnya ya, kalau misalnya pada kita telepon, handphonenya dia gimana misalnya kan, dia nggak bawa handphone, karena tahu pasti. Tapi kalau misalnya ada nih, kita telepon nomornya kita nggak disimpan, jangan lupa kita SMS. Kadang-kadang belum seperti apa nih, kita kan nggak tahu nih, ya. Ya kita simpan nomornya tapi belum tentu dia simpan nomor kita kan. Tapi kalau kenal dekat, keluarga dekat, pasti menyimpan nomor telepon kita. Namun siapa tahu dia nggak nyimpan, maka kita wajib SMS. Artinya memberikan itu bahwa yang telepon saya loh, nah tujuannya ini loh, nah bisa saya telepon kapan gitu ya, nah seperti itu ya. Nah kemudian Bapak Ibu kenyamanan sama bertelepon. Yang paling nyaman di mana kalau kamu telepon? Di rumah, di ruangan, kan teman suasananya. Saya sering kali melihat orang telepon di dalam saya. Orang kan akhirnya nyaman. Orang bisa kena
Ya mungkin kalau kita urgent nggak masalah, tapi ya kalau kita bicara ini bisnis, kita harus betul. Jadi kita harus mungkin cari ruangan yang tenang, tidak bising, ya. Ini ya kenyamanan berkelompok. Ini penting teman-teman. Ya. Sarana pendukung jangan lupa, karena kan nggak di jalan lain atau kemudian di rumah, wajib kita apa? Catatan, kalender dan juga pen, ya, pulpen ya, supaya pada saat nanti janjian kita sudah tentukan kapan kita catat, ya, itu penting. Terus percaya diri, nah itu penting. Kenapa? Orang tahu kenal sebelumnya kok pede aja gitu ya. Kalaupun misalnya masih pemahaman kita tentang teknik itu masih sedikit masalah, tapi kan kita percaya karena dia sudah teman lama, sudah keluarga, ya seperti itu. Tahap meminta jadi bertemu di telepon. Jangan lupa ice breaking-nya, menanyakan kabar, ya. Bagaimana kabarnya sama si Sarah? Saya lihat kok bisnisnya berkembang nih. Kalau itu ini Indonesia nih, misalnya, ya. Gitu. Jangan lupa sampaikan, nih, branding kita. Saya baru bergabung dengan Teknik Live, saya baru menjadi agennya Teknik Live. Ya itu penting, branding. Iya, udah apa branding? Mohon maaf beda kalau di MLM itu MLM-nya di belakangin gitu ya, dipenuh dulu. Iya, kita punya bisnis baru nih, kayaknya ada bisnis baru nih, ada peluang bisnis lah gitu. Tapi kalau kita di sini sampai ke dalam, ungkapkan saja. Betul. Iya, betul. Iya, itu benar, betul. Jadi tawarkan itu mau nggak itu nanti misalnya ini juga bisa. Ya, paling nggak kan langsung tahu oh tujuan kita apa, gitu ya. Ini. Kemudian, ya.